Bisa, kalau kita membaca surat-surat Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes adalah ajaran Yohanes, Rasul Yohanes melawan gnostik ya. Semua agama sama. Itu gnostisisme ya. Sinkretisme itu gnostisisme, sinkretisme. Ya, makanya ketika mereka mencoba mencampur adukan bahwa nggak perlu Yesus, ya kan? Mungkin semua agama sama, yang penting kita berbuat baik saja. Itu gnostisisme. Nah, Salah satu sementara cirinya memang itu, Pak. Ya, ya, sinkretisme, memang itu gnostisisme. sinkretisme. Nah, kemudian si Paulus ngomong nih ya di dalam Kisah Rasul 17 ini ya, kebetulan nih. Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Itulah agnostisisme sebetulnya. Ya, Allah yang aku sembah itu bukan seperti yang kamu maksud itu. Yesus juga berkata dalam Yohanes 4 ayat 24, si perempuan Samaria ini lagi dalam konsepnya dia, Tuhan dalam Allah atau Elohim atau Theos dalam konsepnya dia, karena dia orang Samaria, dia kan bukan orang Yahudi. Lalu Yesus bilang, oh Iya, Pak. Tuhan yang kita sembah itu bukan seperti yang kamu pikir loh. Orang Yahudi itu rata-rata agnostik ya. Coba deh konsep Allah, apakah Allah itu? Apakah iblis itu? Nanti Anda akan menemukan itu konsep-konsep agnostik di situ. Rata-rata orang Yahudi itu punya konsep yang agnostik. Oh, monoteis enggak, itu kalau Anda lihat perhatikan amati benar-benar, Allah yang berbeda. Enggak, konsep Allahnya beda sekali dengan orang Yahudi itu konsep Allahnya. Ya, konsep Allahnya, dan orang Kristen pada umumnya yang ritual-ritual simbol-simbol, Allahnya balik ke pagan, balik ke Allah yang konseptual itu, padahal Allah itu tidak bisa dikonsep. God atau Theos itu nggak bisa dikonsep, Elohim itu nggak bisa dikonsep. Jadi kalau Anda kembali kepada Oneness Trinitas Sabelian, ya, Saksi Yehova, itu Anda adalah Allah yang dikonsep. Sementara Paulus berkata kepada Allah yang tidak dikenal, bukan Allah yang seperti itu, Allah yang adalah roh yang itu yang kita sembah. Allah adalah cinta, di mana ada cinta di situ ada Allah. Di mana ada cinta di situ ada kebaikan, ada penciptaan di situ, ada kreativitas yang untuk berbuat hal yang baik, dan semua yang diciptakan Allah selalu baik. Cinta itu menciptakan hal yang baik, kebencian menciptakan menghancurkannya. Jadi di mana ada cinta, sekalipun itu gereja, sekalipun itu Buddha, sekalipun itu Islam, di mana ada cinta yang menghasilkan kebaikan, termasuk Gus Dur, maka dialah orang-orang percaya. Di dalam cintanya, masalahnya cintanya seperti apa nih? Ya, kecampur-campur. Nanti orang nafsu, ya sodomi pun dibilang cinta. Enggak, banyak orang salah tangkap. Tadi itu dirusak. Cinta itu, konsep cintanya itu sudah rusak sekarang. Orang pikir asal laki-laki perempuan oh udah cinta. Bukan. I want to make love. Ya kan, make love kan membuat cinta. Kan kacau kan, padahal pengen ngelepasin sperma. Pengen ngelepasin libido, tapi ngomongnya membuat cinta, kan goblok. Ini kan orang-orang dirusak konsep, karena iblis si jahat ini dia merusak konsep cinta ini. Nah, itulah agnostisisme. Pada mulanya cinta menciptakan langit dengan bumi, dan mereka sedang berperang melawan gnostisisme. Jadi sebenarnya agnostisisme itu nggak salah ya saudara ya, justru membenarkan. Masalahnya agnostisisme itu Anda tidak mengenal agnostiknya itu, Anda tidak mengenal lagi sang cinta itu lagi, karena Anda menghilangkan, karena orang-orang para humanisme ini kan adalah agnostik. Orang-orang humanis biasanya agnostik ya. Dia juga menghilangkan Yesus, disitulah kesesatan mereka. Dan akhirnya mereka kehilangan makna cinta itu. Tetapi kalau orang itu tetap melekat kepada nama Yesus, makanya di Kisah Rasul 4, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kita patokan cintanya harus Yesus Kristus. Bukan patokan, apalagi patokan cinta Aisyah. Waduh, jauh lagi saudara. Ya kan? Nah, itu harus hati-hati ya. Nah, sekarang di Indonesia berkembang gnostisisme di eranya Soeharto mulai. Semua agama sama, melakukan kebaikan. Ya itulah gnostisisme sebenarnya. Ya, orang kalau dia sudah banyak merenung, biasanya dia jadi agnostik ya. Rata-rata dari sebelah itu David teman-teman Hume saya Immanuel yang Kant juga sempat dituduh agnostik kan. Immanuel Kant itu sebenarnya dia cenderung untuk menyatukan kembali antara iman dengan rasio, Pak, yang Iya. terakhir gitu ya.
Jadi dia kan sempat antara iman dengan rasio itu pisah sesudah ini kan René Descartes itu kan saya berpikir maka saya ada gitu. Jadi di situ lepas antara iman dengan rasio itu memang betul-betul pisah dan masalahnya dipertentangkan satu sama lain gitu. Banyak orang berpikir bahwa ateis loh, bahwa enggak loh, agnostik itu tidak ateis. Tidak, sebenarnya agnostik itu bukan tidak ateis loh. Dan Salah ya, banyak orang berpikir agnostik itu ateis, enggak loh. Bukan Pak, bukan. Terus yang kedua mengenai konsepnya Marx. beda. Iya ada, saya percaya ada invisible hand, tetapi bukannya kamu masukkan dengan, karena akhirnya orang-orang menciptakan konsep-konsep tentang Tuhan dan bilang enggak, Tuhan enggak kayak gitu. Pokoknya sama saya nggak bisa menjelaskannya. Pokoknya Tuhan enggak seperti itu deh. Pokoknya seperti yang kamu pikir, Tuhan yang menghukum nanti masukkan kamu ke neraka. Tuhannya ini wah geblek bener Tuhannya, dia pikir gitu kan. Bener nggak? Satu lagi Pak Paul yang salah kaprah. Fatalistik lagi. Ini nasibnya karena Tuhan mengutukin kamu, kan begitu kan? Iya. Satu lagi mengenai Karl Marx sendiri Pak Paul. Orang mengatakan bahwa Karl Marx ateis. Siapa bilang? Bukan. Karl Marx itu seorang teolog Lutheran loh Pak Paul. Iya, dia Lutheran, orang half Jewish juga dia. Dia separuh Yahudi dan dia seorang teolog lah katakan ya, karena dia tidak pernah membina jemaat dan tidak pernah menggunakan gelar pendetaannya gitu ya. Dia teolog Lutheran Pak. Iya. Pengikutnya Martin Luther. Tapi orang menuduh dia itu ateis. Nah ini kadang-kadang orang Harun itu bodoh dia bilang ngomong ya. Iya. Tetapi kalau ya dia memang itu Pak, pemahamannya itu ya agama itu adalah candu bagi masyarakat. Itu sebenarnya ketika ya kita lihat seperti sekarang ini agama digunakan sebagai opium untuk membius masyarakat gitu, diarahkan kepada tujuan politik. Tuhan mereka adalah perut mereka. Iya. Itu Tuhan mereka adalah perut, itu dari Alkitab loh. Ya, itu dari Alkitab. Yang mana itu? Filipi 3 ayat 19. Jadi Karl Marx itu waktu ngomong itu tuh ngambil dari Alkitab. Betul Pak.